Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Elda Rizky Febrianti dari NIM U 2018-4037 ingin sedikit menjelaskan mengenai teori dari Michel Foucault, yakni teori kekuasaan. Simak video ini baik-baik ya. Siapa sih Michel Foucault itu? Michel Foucault atau Paul Michel Foucault lahir di Poitiers 15 Oktober 1926 di Paris. Nah, Michel Foucault itu adalah ahli sosiologi tubuh dan ahli teori poststruktural. Adapun karya-karyanya itu berkaitan erat dengan teori-teori poststruktural untuk menjelaskan bahwa sosial dan budaya itu berpengaruh dalam mendefinisikan tubuh dengan karakter alamiah universal yang tergantung pada waktu dan tempat. Nah, adapun teori kekuasaan dan kegilaan merupakan salah satu teorinya Michel Foucault. Dahulu kita menganggap bahwa kekuasaan itu hanya dimiliki oleh seorang raja. Namun menurut Foucault, kekuasaan itu bukanlah kekuasaan yang dibentuk dari relasi antara raja atau pemerintahan dengan rakyat. Namun kini kekuasaan merupakan relasi yang transnasional, abstrak, dan subjektif. Maksud transnasional di sini adalah tidak terbatas pada geografis. Kemudian abstrak itu tidak berwujud secara nyata, dan kemudian subjektif itu merupakan atau definisi dari seseorang menjadi subjek kekuasaan sekaligus objek dari kekuasaan itu sendiri. Dan kini kekuasaan itu berwujud menjadi sistem disiplin. Sistem disiplin di sini membuat individu merasa diamati. Padahal sistem disiplin itu bekerja pada dirinya dan untuk dirinya sendiri, yang berada dan merasuk pada alam bawah sadarnya. Oke, saya akan contohkan dengan kisah seorang wanita gemuk. Nah, wanita gemuk ini pada dasarnya tidak ada yang salah dengan berat badannya. Namun, wanita gemuk ini menjadi insecure dengan berat badannya dan merasa bahwa dia itu bukan tipe wanita ideal. Nah, pada tahap ini dia telah dikuasai oleh wacana citra wanita ideal. Baginya, wanita ideal itu adalah wanita yang berkulit putih, berbadan langsing, dan modis. Kenapa sih citra wanita yang seperti itu dianggap ideal? Karena wacana wanita cantik pada masa kini yaitu wanita yang kulitnya putih, langsing, dan modis. Oleh sebab itu, wacana wanita cantik pada masa kini dan masa dahulu itu berbeda. Adapun citra ini sebenarnya diproduksi oleh media massa hingga omongan tetangga yang menjadi dua produsen wacana. Dalam hal ini, omongan tetangga menjadi komponen penting dalam teori kekuasaan Foucault. Nah, tetangga di sini atau masyarakat berperan sebagai pengawas yang menjamin wacana itu tetap bekerja atau berkuasa. Ia menjadi komponen dalam sistem disiplin itu sendiri. Dalam teori kekuasaan Foucault, sistem disiplin adalah komponen yang penting karena sistem disiplin adalah sistem yang menjamin kekuasaan itu bekerja. Misalnya gini deh, kenapa sih kita nggak boleh nganggur? Soalnya biar nggak jadi omongan tetangga gitu kan. Kalau jam 10 pagi kita masih di rumah, pasti kita ditanya, libur mbak, gitu kan. Nah, menurut Foucault, ketika seseorang yang bertindak secara terpaksa, saat itulah kekuasaan bekerja. Tapi kenapa seseorang tidak merasa terpaksa? Ya karena kekuasaan itu dinormalisasi. Nah, pada kasus wanita gemuk tadi, pada dasarnya keinginannya untuk menjadi wanita ideal itu bukan keinginannya sendiri, melainkan muncul karena ada wacana mengenai tipe wanita ideal yang diproduksi oleh masyarakat. Oke, balik ke kisah si wanita gemuk tadi. Akhirnya dia berusaha untuk menguruskan berat badannya, salah satunya dengan diet. Kemudian dia juga mengunjungi pusat kebugaran. Juga dia pergi ke klinik kecantikan. Nah, di klinik kecantikan
Dia menemui seorang dokter kecantikan, dan dokter ini melakukan tindakan-tindakan. Dalam kasus ini terdapat relasi kuasa antara dokter dengan si wanita gemuk tadi. Wanita gemuk tadi menjadi pasien. Adapun relasi kuasa ini dibentuk oleh adanya ilmu pengetahuan. Maksudnya gimana sih? Gelar dokter ini diperoleh apabila kita telah menempuh pendidikan. Setelah menempuh pendidikan, pastinya dia memperoleh tentang ilmu kedokteran. Dengan ilmu yang diperoleh itu, dia mempunyai legitimasi untuk melakukan tindakan kepada pasiennya. Dan pasiennya menerima tindakan itu. Relasi kuasa ini juga terjadi pada antara dosen dengan mahasiswanya, terus hakim dengan terdakwa, bahkan suami dengan si istri. Dan akhirnya perempuan yang gemuk itu tadi berhasil menguruskan diri. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk melihat video saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.